Saya baca di media massa Wapres Gibran akan ditugaskan Pak Prabowo ke Papua. Tugasnya banyak. Salah satunya menyelesaikan masalah HAM di sana. Udah berangkat aja. Ya. Presiden Prabowo Subianto memberikan tugas khusus ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni mengurus percepatan pembangunan di Papua. Tak hanya bertugas menangani pembangunan fisik di Papua, Gibran juga akan membawahi urusan HAM di Papua, termasuk berkantor di Papua. Men, lu lihat gitu? Gile, keren nih Pak Prabowo ya. Pak Prabowo nugasin Mas Wapres berkantor di Papua. Wih, mantap. Dan kayak begini harapan gue, supaya kaum-kaum pembenci itu melihat jiwa NKRI-nya Mas Wapres. Bener gak? Lalu dia punya kapasitas untuk mimpin, iya kan? Kalau perlu tiap hari itu, tiap pagi bangun tidur, Mas Wapres itu lari pagi tuh, maraton santai-santai, nggak usah bawa kameramen. Kalau perlu bawa penjaga tuh, keamanan tuh cuma 2 orang 3 orang lah. Bener kagak? Ya kan, lari ke daerah Nduga, pedalaman, Intan Jaya, Lani Jaya. Kalau perlu Mas Gibran dalam 2 minggu sekali itu ngeresmiin bangunan ibu-ibu PKK di atas Nduga itu, di pedalaman-pedalaman, di pelosok, di Lani Jaya, Intan Jaya, Puncak Jaya tuh. Mantap. Kalau bisa Mas Gibran duduk bareng sama toko-toko di sana, termasuk kalau perlu toko-toko OPM, duduk bareng santai cari solusi yang baik. Wih, kalau ini terrealisasi, wah, 2029 kayaknya jadi orang. Kalau perlu Mas Gibran ajak Sylvester, pendukungnya, idola saya men, yang kemarin katanya mau cabut komisi Pak Jenderal. Bener kagak? Biar orang-orang para kaum pembenci tahu bahwa Mas Sylvester itu pemberani, strong. Iya, bener gak? Kalau gue mah, gue dukung nih. Kayak begini nih. Selamat jalan Mas Gibran. Saya nggak bisa kirim apa-apa, cuman Al-Fatihah. Ya, semoga selamat kembali lagi ke Jakarta dengan selamat. Itu aja dari saya. Salam, men. Udah lu men, kita nyambung lagi men. Yap, semakin kesini Mas Wapres semakin menjadi pusat perhatian bagi netizen. Apalagi pemberitaan akhir-akhir ini mengenai bahwa Mas Wapres ingin dipindahkan ke Papua untuk berkantor. Komentar para netizen yang sangat nyeleneh dan lagi dan lagi Mas Wapres diledekin habis-habisan, dan ada juga yang mengatakan bahwa semoga saja Mas Wapres tidak diserang oleh OPM atau diculik oleh OPM. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama baiknya kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar netizen selanjutnya atau rujakan-rujakannya terhadap Mas Wapres atau Mas Papa yang hanya mampu pelang-aplong. Apakah Mas Gibran akan bertahan sebagai wakil presiden untuk 5 tahun ke depan? Karena ini ada berita yang paling mengejutkan. Pak Prabowo menyuruh Gibran bertugas atau berkantor di Papua. Nah, teman-teman, kita tahu Papua itu daerah konflik sekarang. Nah, bertugas di Papua. Gibran belum belum pernah hidup di daerah konflik. Walaupun begitu banyak pengawalan, lain dengan Pak Prabowo. Prabowo itu mantan militer, bertugas di daerah konflik itu udah biasa. Kenapa Mas Gibran ditugaskan ke sana? Apakah ini ujian untuk Mas Gibran? Nah, bisa juga ini, maaf ya, kemarin pemakzulan Gibran dari para jenderal-jenderal purnawirawan, dan Prabowo menanggapi dengan bijak. Dan kemarin advokat-advokat pengacara menyuruh Mas Gibran untuk mundur sebagai wakil presiden. Apakah ini bentuk reaksi Prabowo sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia dengan menugaskan Gibran di Papua? Nah, ini saya kurang jelas juga. Mari teman-teman kita sikapi dengan baik. Semoga Mas Gibran dipanjangkan umur, disehatkan selalu, dan kalaupun beliau bertugas di Papua bisa sukses, bisa membangun Papua, bisa menyelesaikan masalah-masalah HAM di Papua. Teman-teman, doakan untuk
Mas Gibran dan yang terbaik untuk Pak Prabowo. Jadi ceritanya ada kemungkinan Gibran akan dikirim ke Papua, berkantor di Papua. Terus begini kata Mendagri. Makanya itu kenapa mau dikantorkan di sana agar dekat gitu. Memang kantornya itu nanti akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini, badan eksekutif percepatan pembangunan Papua namanya itu. Jadi mungkin nanti Wapres juga nggak akan stay di sana gitu Pak? Tahu saya tidak, konsep undang-undang itu tidak seperti itu. Alah, gampang aja ntar kalau ternyata undang-undang yang nggak sesuai kan tinggal diubah, ya kan? Kan lo yang kemarin tuh bikin undang-undang ngasal aja mau caplok 40 di Aceh kan lu kampret. Kadang aku tuh capek sendiri ya, geli sendiri ngelihat Mas Wapres di Konoha ya, yang kalau ngomong itu ya kata-katanya yang hilirisasi, yang AI itu loh, keminteran gitu loh ya, kayak dia itu ngerti beneran gitu. Kasihan banget loh Wapres Konoha. Lah ya itu, apalagi janjiin 19 juta lapangan pekerjaan ya, 19 juta lapangan pekerjaan sampai kemana Mbut? Sampai kemana sekarang? Mana 19 juta lapangan pekerjaannya Mbut? Ya, sedangkan dirimu sendiri masih dicariin pekerjaan, didapetin pekerjaan oleh bapakmu ya, salam pramuka ya. Iya, mending Wapres macam itu mending mundur ya. Mundur gitu loh, gak usah malu-maluin ya. Punya Wapres ya, masih banyak anak-anak muda yang berpotensi, yang lebih pintar, yang punya ijazah asli, yang sesuai dengan kapasitasnya, yang bisa memimpin ya, menjadi Wapres daripada si Samsul. Wes sudah ditanya coteh. Gibran pernah janji 19 juta lapangan pekerjaan. Kini Wamenaker akui susah. Telat. Harusnya lu kasih tahu sebelum dia kampanye, sebelum dia ngomong 19 juta. Kan itu hal yang mustahil. Mohon maaf nih Pak Wamen ya. Jokowi, bapaknya, janji 10 juta lapangan pekerjaan itu nggak pernah nyampe. Nggak bisa. Bahkan mendekati mustahil tuh. Jadi gue malah lebih percaya masuk gue tembus Mekah tuh daripada 19 juta lapangan pekerjaan tuh. Ini maksud gue gini ya, mohon maaf nih ya, para penasehat politiknya Gibran harusnya tuh dikasih tahu yang benar gitu. Jangan dikasih tahu yang buat membodohi rakyat. Masalahnya rakyat kita banyak yang bodoh dan percaya sama 19 juta lapangan pekerjaan pasti bisa terwujud jika Prabowo dan Gibran menjadi pemimpin di negara kita. Faktanya apa? Wamennya dinyerah. Nih, menterinya juga stres gue yakin. Gila, 19 juta lapangan pekerjaan tuh gimana caranya? Itu mungkin harus menyerap investor sebanyak-banyaknya. Ini mungkin ya, 19 juta lapangan pekerjaan bisa terwujud kalau para pejabat emang fokus sama rakyat. Masalahnya pejabat kita fokus sama perut mereka sendiri, sama golongan mereka, sama keluarga mereka. Terbukti setelah menjabat 10 tahun, anaknya masuk pemerintahan, terus menantunya masuk pemerintahan. Bahkan mungkin ada supir, ada pekerja-pekerja dia yang lain, saudara-saudara dia. Ya belum lama juga banyaklah pokoknya, entar itu dari keluarga pejabat, entah dari manapun, itu pasti mereka fokus masukin dulu keluarganya ke pemerintahan. Persetan dengan urusan rakyat, apalagi dengan lapangan pekerjaan. Karena kalau mau dari awal fokus sama 19 juta lapangan pekerjaan, biarkan orang tua yang memberikan makan bergizi gratis untuk anaknya. Bukan pemerintah yang ngasih makan bergizi gratis. Biarin pemerintah fokus aja sama pekerjaan orang tua-orang-tuanya. Minimal bikin sedikit gitu penganggurannya. Jadi orang tua itu bisa memberi makan anaknya. Jangan ini pemerintah repot bikin proyek-proyek pembangunan, bikin proyek-proyek kayak macam IKN, kayak makan bergizi gratis yang duitnya itu nggak sedikit, triliunan. Dan itu jadi ladang para koruptor. Masalah kita 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sampai kita sebelum merdeka, itu para koruptor, oknum-oknum pejabat yang bangsat, yang emang terus mengeruk harta rakyat. Bukan cuma ngeruk tambang, ini ngeruk pajak, ngeruk tambangnya juga, ngeruk semua sumber daya alam, sumber daya manusianya dihabisin. Sekarang apa yang bisa diharapin dari pemerintah kalau pemerintah pejabatnya macam kayak begini? Jadi sekali lagi mohon maaf nih Pak Wamen,
Cuman orang tolol, orang bodoh, orang goblok yang percaya 19 juta lapangan pekerjaan akan terwujud selama koruptor belum selesai. Terima kasih.